Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putra Wafi Sahansa dengan NIM 4004032562000. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi. Di sini saya akan melanjutkan video sebelum-sebelumnya mengenai algoritma dan pemrograman. Dan di sini kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi teman-teman. Nah, nggak usah lama, langsung aja saya akan beritahukan apa itu fungsi ya teman-teman. Nah, di sini definisi fungsi teman-teman. Fungsi adalah sebuah blok kode program yang dirancang untuk melakukan satu tugas teman-teman dan dapat dipanggil berulang kali tanpa menulis ulang kodenya teman-teman. Nah, dengan fungsi program menjadi lebih terstruktur teman-teman, lebih mudah dibaca dan diperbaiki, efisiensi karena menghindar duplikasi kode, mengorganisir kode agar lebih rapi dan mudah dibaca. Lalu, meningkatkan penggunaan kembali kode, memungkinkan pengembang menggunakan fungsi yang sama di berbagai program teman-teman. Nah, itu yang saya jelaskan mengenai definisi fungsi teman-teman. Nah, di sini ada contoh sederhana dalam Python teman-teman. Nah, di sini definisi salam kurung, lalu sini cetak print dalam kurung hello, selamat datang. Nah, ini tanda printnya yaitu hello, selamat datang. Di sini ada def. Def itu digunakan untuk membuat fungsi teman-teman. Nah, di sini ada salam. Salam ini adalah nama fungsinya teman-teman. Nah, dan kode dalam print dalam kurung hello selamat datang akan dijalankan ketika fungsi dipanggil teman-teman. Nah, itu contoh sederhana dalam Python ya teman-teman. Sederhana fungsi dalam Python ya teman-teman. Nah, oke, saya akan next selanjutnya teman-teman. Sini ada fungsi pada input teman-teman. Input disebut juga parameter atau argumen, yaitu data yang dikirim ke fungsi agar fungsi dapat memprosesnya teman-teman. Nah, di sini ada contohnya teman-teman. Di sini definisi luas persegi dalam kurung sisi. Nah, luas sama dengan sisi dikali sisi. Nah, di print itu luas persegi. Nah, pemanggilannya luas persegi 5. Di sini input digunakan agar fungsi bisa bekerja dengan nilai yang berbeda-beda setiap kali dipanggil teman-teman. Selanjutnya di sini ada fungsi pada output. Output adalah hasil yang dikembalikan fungsi setelah selesai melakukan proses untuk mengembalikan hasil. Digunakan perintah return. Nah, sini ada contoh Python-nya teman-teman. Nah, sini def luas persegi sisi, return sisi dikali sisi. Nah, output dikembalikan ke pemanggil teman-teman. Nah, pemanggilannya di sini hasil sama dengan luas persegi dalam kurung 4. Nah, lalu cetak untuk print, itu hasilnya adalah koma hasil. Fungsi ini mengembalikan nilai ke variabel hasil teman-teman, bukan langsung menampilkannya teman-teman. Nah, situ yang udah saya jelaskan mengenai fungsi pada output, fungsi pada input, dan definisi fungsi teman-teman. Nah, kesimpulannya di sini yaitu definisi fungsi penjelasannya yaitu blok kode untuk tugas tertentu. Contohnya def, hitung dalam kurung. Dalam bentuk kurung. Kesimpulan input yaitu atau parameter itu data yang masuk ke fungsi def luas dalam kurung sisi. Nah, output atau return nilai yang penjelasannya yaitu nilai yang dikembalikan fungsi. Nah, return sisi dikali sisi tadi kesimpulan mengenai tadi definisi fungsi input parameter output atau return. Nah,
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai parameter dan argumen. Apa itu parameter dan argumen, teman-teman? Parameter adalah nama variabel yang didefinisikan pada deklarasi fungsi, tempat fungsi menerima nilai. Nah, sini ada contohnya, teman-teman. Def tambah dalam tutup kurung A, B. Nah, A dan B adalah parameter. Nah, sini A dan B digunakan adalah untuk parameter, teman-teman. Argumen, nah di sini ada argumen. Argumen adalah nilai nyata yang dikirim ke fungsi ketika fungsi tersebut dipanggil. Contoh pemanggilannya yaitu tambah dalam tutup kurung 3,5. Nah, 3,3 dan 5 ini adalah argumen, teman-teman. Argumen atau nilai nyatanya, teman-teman. Singkatnya ini, teman-teman, parameter sama dengan variabel pada definisi. Argumen sama dengan nilai saat pemanggilan. Nah, itu yang saya jelaskan mengenai parameter dan argumen, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis parameter dan argumen, teman-teman. Nah, jenis-jenis ini terbagi menjadi 6, teman-teman. Yang pertama yaitu parameter posisional atau posisi. Nilai argumen dicocokkan pada berdasarkan urutan, teman-teman. Nah, parameter posisional itu nilai argumen dicocokkan berdasarkan urutan. Nah, sini ada contoh Python-nya, teman-teman. Kalian bisa lihat sini ada def panggil dalam kurung nama, print distak nama umur, panggil Budi. Nah, nama dan umurnya di sini 20. Dan yang kedua yaitu parameter keyword atau name. Argumen diberikan dengan menyebut nama parameter. Urutan bisa diubah. Di sini ada contoh Python-nya. Panggil dalam kurung umur sama dengan 20, nama sama dengan Budi. Nah, itu parameter keyword, teman-teman. Nah, di sini ada default parameters atau parameter dengan nilai default jika dipanggil. Nilai di default dipakai Python. Nah, di sini ada contoh Python-nya, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini def sapa dalam tutup kurung nama sama dengan teman-teman. Nah, di sini ada perintah print. Di sini dimasukkan hello nama. Di sini sapa dalam tutup kurung jadi untuk halo teman. Sapa di sini kurung Ani. Nah, catatan nih, teman-teman, letakkan parameter dengan default setelah parameter tanpa default atau bahasa seperti Python akan error jika tidak. Nah, itu ya, teman-teman. Di sini yang keempat, variadik atau var atau banyak argumen. Sini untuk menerima jumlah argumen tak tertentu, teman-teman. Sini ada contohnya Python-nya, def jumlahkan kurung angka, return sum kurung angka. Nah, sekarang di sini hasilnya itu jumlahkan 1 2 3 4 10. Nah, lalu untuk keyword variadik atau nilai tertentu. Nah, di sini ada yang kelima yaitu positional only dan keyword only atau Python khusus. Nah, untuk positional only ini seperti garis miring, teman-teman, yang hanya bisa lewat posisi, dan keyword only sini ada tandanya yaitu seperti bintang yang harus lewat nama. Contohnya nih, teman-teman, definisi F dalam kurung A B itu sini C di bintang D. Nah, dan lalu yang keenam di sini, teman-teman, ada type annotated parameters, menambahkan hint type bukan memaksa di Python. Nah, contoh Python-nya di sini ada definisi tambah dalam tutup kurung A integer, B integer, lalu integer, dan mereturn A plus B, teman-teman. Nah, sini lalu ada saya akan jelaskan return value. Return value adalah
nilai yang dikembalikan oleh fungsi setelah fungsi tersebut selesai menjalankan tugasnya. Nilai ini bisa digunakan kembali oleh bagian lain dari program, seperti disimpan dalam variabel, ditampilkan, atau diproses lagi. Dengan kata lain, return value sama dengan hasil keluaran output dari fungsi teman-teman. Nah, return value itu ternyata output dari fungsi ya teman-teman. Sini ada juga kegunaannya untuk return value. Yang pertama, mengembalikan hasil perhitungan. Nah, di sini ada contohnya yaitu menghitung luas, total, rata-rata, dan sebagainya teman-teman. Yang kedua yaitu meneruskan data ke bagian program lain. Dan yang ketiga yaitu membuat fungsi menjadi modular dan fleksibel. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu memudahkan debugging atau karena hasilnya bisa diuji tanpa langsung tampil di layar teman-teman. Nah, itu yang udah dijelaskan mengenai apa itu return value dan kegunaan return value. Dan saya akan lanjut slide selanjutnya ya teman-teman. Nah, di kesimpulan return value, saya membuat kesimpulan return value teman-teman. Nah, di sini definisinya yaitu nilai yang dikirimkan kembali oleh fungsi setelah selesai dijalankan. Sintaksnya yaitu return kurung nilai. Tujuannya di sini agar hasil fungsi bisa dipakai lagi di luar fungsi teman-teman. Cirinya yaitu mengakhiri fungsi dan mengirimkan hasil keluar teman-teman. Di sini ada tanpa return. Kalau jika tanpa return, fungsi hanya menjalankan perintah tanpa mengembalikan nilai. Tahu hasilnya non, dia akan menghasilkan non teman-teman. Jika dia tanpa return teman-teman. Oke, saya akan selanjutnya. Nah, di sini ada lambda function. Lambda function adalah fungsi kecil tanpa nama atau anonim teman-teman yang dibuat dengan kata kunci lambda di Python teman-teman. Biasanya digunakan untuk fungsi sederhana yang hanya terdiri dari satu baris ekspresi teman-teman. Singkatnya nih teman-teman, lambda function sama dengan fungsi cepat satu baris tanpa perlu mendefinisikan dengan def. Contoh sederhananya yaitu tambah sama dengan lambda B lalu A plus B di print jadi tambah dan tutup kurung 3, 5. Nah, di sini outputnya yaitu 8. Nah, fungsi di atas sama dengan fungsi di atas ini yang di sini yang contoh ini sama aja seperti def tambah dan tutup kurung AB teman-teman dan mereturn A plus B teman-teman. Contoh sederhananya sama aja fungsinya sama dengan sama kayak ini teman-teman. Nah, jika kalian sudah mengerti lambda function, saya akan lanjutkan next slide teman-teman. Nah, sini masih lambda function teman-teman. Saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri lambda function. Sini ciri-cirinya ada 4 teman-teman. Yang pertama di sini ada tidak memiliki nama atau bisa disimpan di variabel jika ingin dipakai teman-teman. Lalu yang kedua hanya bisa berisi satu ekspresi, tidak bisa berisi beberapa perintah. Lalu yang ketiga di sini secara otomatis mengembalikan nilai dari ekspresi atau tidak perlu mereturn teman-teman. Dan yang keempat biasanya digunakan sekali pakai atau sebagai argumen fungsi lain seperti map, filter, dan sorter. Nah, itu ciri-ciri lambda function ya teman-teman. Nah, lalu kapan sih yang tepat untuk menggunakan lambda teman-teman? Nah, di sini gunakan lambda function ketika fungsi hanya sederhana satu baris teman-teman. Dan lalu fungsi hanya dipakai sekali ya teman-teman. Dan lalu fungsi dipakai di dalam fungsi lain itu map, filter, sorter. Nah, kalian juga harus menghindari teman-teman yaitu logika kompleks atau lebih dari satu baris itu harus dihindari dan perlu didokumentasi atau dibaca ulang nanti atau lebih baik pakai def teman-teman, pakai definisi. Oke teman-teman.
Nah, di sini ada scope variable, teman-teman. Apa itu scope variable? Scope variable adalah batas atau jangkauan tempat variabel dapat diakses dan digunakan di dalam program, teman-teman. Dengan kata lain nih, teman-teman, scope menentukan di mana sebuah variabel bisa dibaca atau diubah, teman-teman. Variabel hanya bisa digunakan di dalam area lingkup tempat ia dibuat, teman-teman. Oke, itu yang saya jelaskan mengenai scope variable. Nah, di sini ada jenis-jenis scope variable. Scope variable itu ada dua, global scope dan local scope. Yang pertama yaitu global scope. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, teman-teman, dan bisa digunakan di mana saja di dalam program, termasuk di dalam fungsi dengan aturan tertentu, teman-teman. Sini ada contohnya, teman-teman, mengenai global scope. X sama dengan 10, yaitu variabel global, teman-teman. Sini ada definisi, namanya itu tampil dalam kurung, dicetak print nilai di dalam fungsi, yaitu X. Tampil, ini cetak print itu nilai di luar fungsi, teman-teman. Output hasilnya nih, teman-teman. Nilai di dalam fungsi itu 10, nilai di luar fungsi 10. Nah, gitu, teman-teman. Variabel X bisa diakses di dalam dan di luar fungsi, ya, teman-teman. Yang kedua ada local scope. Variabel lokal adalah variabel yang dibuat di dalam fungsi dan hanya bisa digunakan dalam fungsi itu saja. Contohnya definisi itu dalam kurung Y sama dengan 5 itu variabel lokal. Print nilai di dalam kurung print dalam kurung nilai di dalam fungsi. Dan itu Y, teman-teman. Nah, sini ada hitung print dalam kurung nilai di luar fungsi Y. Nah, error. Nah, outputnya di sini nilai di dalam fungsi itu 5. Name error, name Y is not defined. Jika error, maka Y is not defined. Nah, variabel Y hanya hidup di dalam fungsi hitung. Nah, di dalam fungsi yang tidak dikenal. Itu yang dijelaskan mengenai scope variable, jenis-jenis scope variable. Di sini ada jenis perbedaan global dan lokal scope nih, teman, yang udah saya rangkum. Nah, sini aspeknya itu lokal deklarasi. Nah, kalau global itu di luar fungsi, kalau di lokal itu di dalam fungsi. Nah, kalau aspek bisa diaksesnya itu kalau global itu seluruh program. Kalau global itu bisa di seluruh program. Kalau lokal hanya dalam fungsi tersebut. Nah, kalau umum variabel untuk global selama program berjalan. Nah, kalau lokal saat fungsi aktif saja, teman-teman. Nah, sini contohnya nih, X sama dengan 10 itu yang untuk global, teman-teman. Kalau lokal ini def F dalam kurung titik 2 Y sama dengan 5, teman-teman. Itu perbedaan global dan scope-nya, teman. Nah, sini ada desain fungsi via flowchart, teman-teman. Saya akan menjelaskannya, teman-teman, sekali lagi seperti video sebelum-sebelumnya mengenai flowchart. Pengertian desain fungsi via flowchart. Desain fungsi melalui flowchart adalah proses menggambarkan langkah-langkah kerja fungsi dalam bentuk diagram alur sebelum fungsi tersebut ditulis dalam kode program. Flowchart membantu programmer untuk memahami alur logika fungsi, menentukan input, proses, dan output dengan jelas, mencegah kesalahan sebelum menulis kode, teman-teman. Nah, itu mengenai flowchart untuk membantu programmer. Nah, sini lalu ada langkah-langkahnya, teman-teman, untuk mendesain fungsi menggunakan flowchart. Yang pertama yaitu tentukan tujuan fungsi. Nah, fungsi ini digunakan untuk apa sih, teman-teman? Contohnya yaitu menghitung luas, menampilkan data, menghitung nilai rata-rata, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada tentukan input atau masukan. Sini data apa yang dibutuhkan oleh fungsi agar bisa bekerja, teman-teman. Contohnya ada panjang, lebar, nilai, sisi, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga ada tentukan proses yang terjadi di dalam fungsi. Itu apa yang dilakukan fungsi terhadap input tersebut. Contohnya yaitu menghitung, mengolah, membandingkan, dan sebagainya.
Sini lalu yang keempat teman-teman, tentukan output atau keluaran. Hasilnya apa yang akan dikembalikan atau ditampilkan, fungsi. Contoh hasil perhitungan, nilai, pesan, dan lain-lain. Yang kelima, gambarkan flowchartnya. Uh, gunakan gunakan seperti simbol-simbol pada biasanya atau standar yang lainnya. Ini terminator oval itu biasa digunakan untuk mulai atau selesai, input atau output jejak genjang biasanya digunakan data masuk atau hasil keluar, proses persegi panjang biasanya digunakan untuk langkah perhitungan atau operasi, decision belah ketupat biasanya digunakan untuk pengembangan kondisi jika ada. Nah, itu ya teman-teman mengenai desain fungsi ya flowchart. Nah, itu aja mengenai penjelasan yang sudah saya jelaskan mengenai fungsi teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin saya akan seperti biasa akan menjalankan program Scratch dan Replit ya teman-teman. Replit dalam bahasa pemrograman Python ya teman-teman. Oke. Nah teman-teman, di sini saya udah buat flowchart untuk program calculator. Nanti saya akan jalankannya di Scratch dan Replit untuk bahasa pemrograman Python. Sini flowchartnya yang mula-mula pasti menggunakan ellipse. Sini ada start. Sini lalu print calculator instruction menggunakan blok rectangle. Sini ada X the user for number 1, lalu sini ada X the user for number 2, lalu di sini X the user for operation type. Nah, lalu di sini menggunakan decision belah ketupat teman-teman atau diamond. Ini dia lalu jika operation plus ya jika iya dia akan menambah nomor 1 dan nomor 2. Jika tidak dia pilih lain menggunakan operation is menggunakan operation min pengurangan. Jika iya dia akan subtract number 2 from number 1. Nah, jika tidak dia akan menggunakan operation is perkalian. Jika iya dia akan multiply number 1 and number 2. Nah, di sini jika operation pembagian jika iya dia akan divide number 1 and number 2. Nah, di sini jika tidak dia akan print error message. Nah, lalu di sini ada menggunakan ellipse. Sini jika add two numbers, nah dia akan return sum of number 1 and number 2. Itu flowchart yang sudah saya buat. Terus saya langsung aja ke Scratch-nya teman-teman ya. Nah, sini ada blok define teman-teman yang sudah saya jelaskan tadi di sebelum-sebelumnya yang define. Nah, sini ada blok say, blok wait, blok say, blok wait. Nah, define di sini digunakan untuk add two number 1 and number 2. Dia akan mengset untuk number 1 di plus number 2. Nah, define di sini untuk dia akan menggunakan number 1 terus dikurang number 2. Dan define yang ketiga di sini dia akan set number 1 dikali number 2. Nah, define yang keempat di sini digunakan untuk set number 1 dibagi number 2 teman-teman. Nah, sini ada blok teman-teman buat jalanin programnya seperti yang tadi di sini teman-teman. Nah, start dia akan print calculator instruction teman-teman. Nah, sini print instruction teman-teman. Dan lalu di sini dia akan ask the user for number 1. Number 1 dia akan menanyakan number 1 di sini teman-teman. Kita akan masukin aja jawabannya kan. Lalu dia selanjutnya ask the user for number 2 teman-teman. Nah, ask the user for number 2 ini kan teman-teman tuh dia akan pakai blok X ini teman-teman. Lalu di sini dia menggunakan X the user for operation type. Nah, operation type dia akan menanyakan menggunakan blok ini operation type for ada yang menggunakan yang jika dimilih 1 dia addition, jika memilih 2 untuk subtraction,
Jika ketiga untuk multiplication, yang ke-4, yang keempat untuk division, teman-teman. Nah, selanjutnya kan di sini teman-teman ya menggunakan operation apa? Jika plus, dia akan add number one and number two, teman-teman. Seperti ini. Nah, jika menggunakan dia operationnya milih satu, dia akan menjumlahkan number one and number two, teman-teman. Jika nih, nah jika menggunakan operation is, ya dia akan subtract number one from number two from number one. Nah, dia akan subtract number one and number two. Dia kalau jika pengurangan, teman-teman. Dan yang ke sini lalu ada operation perkalian. Jika iya, dia akan multiply number one and number two, teman-teman. Nah, sini dia tuh multiply to number one dikali number two. Sini ini tuh. Nah, operation ini tiga, teman. Jika memilih tiga, dia akan multiply. Nah, jika kalau kita memasuki angkanya 4, dia akan mendivide, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Nah, tuh. Jika iya, divide number one and number two, teman-teman. Tuh, divide number one and number two di sini, teman-teman. Nah, jika kita masukinnya bukan 1, 2, 3, 4, tapi misalkan angka lain, misalkan 6, dia akan mengatakan division by zero is not possible. Jika masukin angkanya 0, dia akan division possible. Nah, jika dia langsung aja saya jalan programnya, teman-teman. Sini welcome to calculator, provide two number and then operation type. Number one, number one itu saya masukin 20, yang number two 30. Nah, option type, kamu milih mana? Saya akan coba yang pertama aja dulu, teman-teman, untuk penjumlahan. Nah, dia akan jawab 60, ternyata benar, teman-teman. Nah, saya coba ngulang, teman-teman. Nah, welcome to calculator, ya saya coba yang untuk pengurangan, teman-teman. Sama aja 20, terus yang kedua 30, saya akan yang kedua. Nah, result teman-teman 0, teman-teman. Saya akan lanjut lagi untuk ini provide two number and tambahin 2 angka. Nah, saya masukin 20 dan 30. Saya akan yang multiplication buat perkalian. Nah, hasilnya sama dengan 20 kali 30 sama dengan 600, teman-teman. Selanjutnya yang pembagian nih, teman-teman. Biasa dia akan begini programnya jalan. Saya masukin seperti biasa 20 sama 30. Saya akan menggunakan for division. Nah, hasilnya yaitu 0.6666666 gitu ya, teman-teman, untuk hasil bagian. Itu yang udah saya buat di Scratch, dulu saya akan buat di ini replik bahasa pemrograman Python. Sama, teman-teman, ini saya jelaskan kayak ini sama bentukannya, karena saya buat flowchartan dulu. Yang pertama sini, blok pertama ada def print instruction. Itu saya cetak print dalam kurung welcome the calculator. Dan yang ke baris ketiga sini ada print provide two number and operation type. Nah, definisi, dan terus habis itu def add two numbers dalam kurung number one dan number two, return number one ditambah number two, teman-teman. Ini dan lalu sini ada definisi subtract untuk pengurangan, teman-teman. Sini number one and number two, return number one dikurang number two. Nah, di sini untuk perkalian, sini menggunakan definisi multiply number two dan mereturn number one dikali number two, teman-teman. Sini menggunakan ininya perkalian, teman-teman. Lalu sini yang untuk pembagian, sini menggunakan
def divide two numbers, dalam kurung number one dan number two, dan return number one dibagi number two, teman-teman. Nah, sini teman-teman, baris ke-17 print instruction. Sini ya akan begini tuh. Dan lalu jika if saya menggunakan masih menggunakan if else, teman-teman. If one result add to number. Jika saya milihnya pertama yang ini teman-teman, yang penjumlahan, saya akan masukin result add to numbers dan number two yang ini. Jika tidak, saya akan langsung aja jalanin, teman-teman. Nah, welcome to the calculator provide to tambahkan dua angka dan operation type. Dan operation type-nya mau yang apa? Saya biasa 20, number 2-nya 30. Nah, operation type-nya mau apa? Yang pertama ada for addition buat penjumlahan, number 2, yang kedua itu untuk pengurangan, yang ketiga ada for multiplication untuk perkalian, 4 for division untuk pembagian. Pertama langsung aja pertama aja. Di sini hasilnya benar, 20 tambah 30 itu 60, teman-teman. Nah, saya coba lagi ya, teman-teman. Nah, sini masukin 20, 30 dan pilih operasinya yang kedua, teman-teman. Nah, hasilnya yaitu min 10, teman-teman. Nah, saya jalan lagi, biasa 20, 20, 30. Nah, saya operasinya menggunakan yang perkalian. Nah, hasilnya 600, teman-teman. Oke, saya akan coba operasi yang keempat. 20, 30, 30, persennya 4. Nah, hasil pembagiannya dia akan 0, 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 0. Nah, teman-teman. Nih, jika kita masukin operation type-nya bukan 1, 2, 3, 4 nih, teman-teman, kita masukin 0 nih. Dia sorry, number 1 number 20. Misalkan masukin operation type-nya salah nih, bukan 1, 2, 3, 4, melainkan 5, teman-teman. Nah, dia akan operation number not valid. Nah, kita harus masukinnya dengan tepat, teman-teman. Kayak number 1 itu harus masukin buat yang number 1 itu untuk tambahan, nomor 2 buat pengurangan, 3 buat perkalian, 4 buat pembagian. Itu, teman-teman. Selanjutnya saya akan memberitahukan project saya, teman-teman. Oke, langsung aja, teman-teman. Saya sudah membuat flowchart tentang project saya, yaitu project automate school grade statistik, teman-teman. Nah, pertama-tama kan pasti buat flowchartnya dulu ya, teman-teman. Sini saya akan menjelaskan flowchartnya, teman-teman. Nah, sini programnya saya buat start, dia lalu create empty grade list, lalu dia akan call get grades from user, lalu dia akan saya memakai yang diamond di sini, block diamond, dia akan number of grade. Jika no, dia akan end of program. Jika yes, dia akan melanjutkan. Nah, jika yes, dia akan print grades and number of grades. Lalu dia akan compute mean, lalu compute max, dan compute average. Lalu di sini dia akan lanjutkan yaitu compute mean, max, and average. Di sini juga saya buat flowchart fungsi-fungsinya, teman-teman. Nah, sini yang pertama masukkan pakai ellipse, itu saya masukkan get grades from user. Nah, sini lalu dia ask for grade. Nah, selanjutnya saya memakai yang diamond ini dan saya masukkan grade is min 1. Nah, jika tidak, dia akan grade between 0 and 10. Nah, jika yes,
Jika yes, dia akan add grade to list. Nah, jika no, dia print error message. Nah, lalu print error message, dia akan menuju kembali ke X for grade, teman-teman. Nah, saya jelasin yang sini. Yang grade is min. Nah, jika iya nih, teman-teman, dia akan mereturn grade yes, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu fungsi yang ini, teman-teman. Compute list, yang ini deh. Compute list minimum. Nah, sini ada set minimum to first element. Lalu dia ke decision yang tepat ini itu less grade of grade list. Jika yes, dia akan mereturn minimum. Nah, jika no, dia akan grade minimum. Nah, jika yes, dia akan set minimum to grade. Ya balik lagi ke sini, teman-teman. Dia akan mengulang malu. Di sini ada fungsi compute list average. Dia akan lalu dia akan compute sum of all elements. Lalu dia akan divide the sum by the number of elements. Lalu dia akan return the average. Langsung aja ya teman-teman ke scratch-nya, teman-teman. Scratch project school grades-nya, teman-teman. Nah, sini saya akan jelasin terlebih dahulu nih fungsi-fungsinya, teman-teman. Sini saya menggunakan define, teman-teman. Block define. Sini get grades from user, lalu dia akan set as for grades, lalu saya akan masukkan ini to, ya saya masukin block repeat until. Nah, di sini saya masukkan as for grades sama dengan file, teman-teman. Lalu saya akan masukkan x untuk bertanya untuk next grade, dan isikan if grade min 1 nih, teman-teman. Di sini saya masukkan else-nya yaitu if grade jika lebih dari min 1 dan grade kurang dari sebelahnya. Ini ya teman-teman, saya masukin ini ya teman-teman di sini. Nah, lalu selanjutnya fungsi yang compute list minimum, teman-teman. Nah, saya masukin block set. Nah, lalu saya atur variabelnya itu minimum, dan saya memasukkan ini item. Saya masukin ini item yang variabelnya grades. Lalu saya set ke index, teman-teman, ke 1. Sini ada block repeat untuk length of grades di yang ini tadi, teman-teman. Sorry, yang repeat mana ya? Oh, ya mungkin ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya saya masukkan fungsi compute list maximum, teman-teman. Nah, sini saya set maksimum, variabelnya maksimum to ke item one of grades yang ini, teman-teman, block item. Lalu saya set lagi variabelnya ke index, teman-teman. Lalu saya masukin block repeat. Nah, variabelnya yang ini, teman, length of grades. Yang block if-nya saya masukin item ini, teman-teman. Nah, sini selanjutnya fungsi compute list average. Nah, saya set variabelnya ke sum. Lalu saya masukin lagi block set variabel index. Lalu pakai yang repeat ini, teman-teman. Nah, change dan set average sum. Nah, oke. Nah, ini programnya biar jalan, teman-teman. Saya masukin blok delete of all yang saya buat yang ini saya buat sendiri. Lalu saya masukin blok get grade from user, saya masukin blok if, blok say, blok wait. Lalu saya masukin blok yang saya buat sendiri, yang my block, yang compute list maximum, saya masukin variabelnya grades, compute list maximum saya masukin grades, compute list average saya masukin grades. Lalu sini ada blok say, teman-teman. Nah, sini saya masukin banyak, teman-teman. Langsung aja ya, teman-teman, saya jalanin programnya. Kita masukin sorry agak ngebug, teman-teman. Saya masukin 2, 3, 4, 5, 9,
10. Nah, sini saya mau berhenti programnya, saya akan tulis min 1. Nah, you have given 6 grades. Nah, sini akan min 2, maksimalnya 10. Minimal nilainya itu 2, maksimalnya 10, dan dirata-ratakan menjadi 5,5 teman-teman. Itu program ini, program project school grades teman-teman. Lalu saya akan di sini saya akan langsung aja ya buat yang di bahasa Python. Di sini devnya get grades from user fungsinya. Lalu di sini gradesnya 0 teman-teman. As for grades return grades. Nah, sama seperti yang di sini teman-teman. Sorry. Yang di sini. Nah, teman-teman. Nah, itu kan saya masukin if grade lebih dari 0 sama dengan grade lebih kecil dari sama dengan 10, maka ikuti user ini akan dimasukkan ke dalam list. Nah, jika tidak, maka tidak akan 0 10. Nah, jika ini min 1, dia akan berhenti sama seperti tadi yang scratch teman-teman. Sini saya masukin fungsinya yaitu complete list minimum. Sini minimum sama dengan number list 0. Nah, saya masukin for number dan integer number list. If number kurang dari minimum sama dengan number, dan dia akan meracung minimum. Saya masukin fungsi lagi def compute list maksimum. Sini kalian bisa baca ya teman-teman. Nah, def compute list average. Nah, saya sum sama dengan 0 for number dengan integer number list, sum plus sama dengan number, average sama dengan sum dibagi len. Nah, dan dia akan meracun average. Nah, grades. Nah, lalu yang blok yang line ke-37 ini grades sama dengan get grades from user. Nah, saya masukin if len grades sama dengan 0. Dia akan memprint you have not given any grades. Dia lalu exit dan print grades. Lalu dia akan print you have given. Nah, teman-teman, seperti itu teman-teman yang udah saya buat mengenai project school grades. Saya akan menjalankannya teman-teman. Nah, next grade saya masukin 2, 3, 4, 9, 8, 7. Nah, kalau udah nih saya cuman segitu aja, langsung aja masukin min 1 aja teman-teman biar berhenti programnya. Nah, you have given 6 grades. Saya masukin 6 grades teman-teman. Yang pertama 2, 3, 4, 9, 8, dan 7 teman-teman. Nah, nilai minnya itu 2 teman-teman. Nah, saya masukinnya kan 2 di sini nilai min. Nilai paling tertingginya max-nya yaitu 9 teman-teman. Nah, dan saya dirata-ratakan di sini average-nya yaitu 5,5. Nah, itu teman-teman project school grade saya ya teman-teman. Oke, sekian saja mengenai penjelasan fungsi ya teman-teman, dan program-program fungsi ya teman-teman, dan project-project saya teman-teman. Oke, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan ya teman-teman.